Di sana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Tapi jangan dipakai baju kaos itu sholat Jumat. Jadi tengok orang ke depan, "Mak, ini Ustaz Somad punya ini." Gitu. Orang Melayu Riau adalah Islam. Sebut Melayu berarti Islam. Kalau sudah Melayu Islam. Kalau ada orang Melayu yang tak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Kalau ada orang Minangkabau tak Islam, hilang Minangnya, tinggal tak ada. Ada anaknya 2, yang beranak 3, beranak 4 tak kita hitung. Itu sudah 1.200. Itu perhitungan paling minim, 1.200. Yang 200 dipotong lah biar mudah kita menghitungnya. Tinggalkan aja 1.000 orang. Orang Aceh dibengkali 1.000 orang. Setiap bulan buat acara pengajian kumpul 10.000 perak, 10.000 rupiah paling minim. Berarti satu bulan terkumpul duit 10.000 kali 1.000. Memang kalau kena panas nih payah ngitung memang. 10.000 perak tiap orang. Satu bulan berkumpul acara pengajian 10 juta terkumpul. Satu tahun 120 juta. 120 juta itulah dipakai untuk membeli ambulan. Tapi cerita itu hanya berkeliaran di kepala saya tadi. Udah diselesaikan sama Ibu Bupati. Maksud saya ke depan kita mencoba untuk mandiri. Jangan mencoba selalu berpikir untuk meminta kepada bupati, wali kota, gubernur. Saya 2008 balik ke Riau nih, sampai sekarang 2023. Udah 15 tahun jadi ustadz berkeliling. Tidak pernah ada satupun bupati, kepala daerah di Riau ini yang saya bawa proposal minta duit. Kalau tak percaya ada orangnya sekarang, Bu Kasman nih, tanya. Pak Amril Mukmin kurang dekat apa lagi kami, tanya. Tanyalah, jangan tepuk tangan lu, banyak lagi bahan sebentar. Bupati, wali kota, gubernur se-Riau ini tidak pernah sekalipun saya datangi untuk meminta. Bahwa mereka mengasih, itu kita terima. Karena tak ada tolak bala. Yang ada itu doa tolak bala. Tolak ambulan mana ada. Nyambulak gara-gari nanti naik ambulan diminta. Waktu almarhumah emak saya sakit, meninggal pagi Senin 17 Maret 2019. Dibawalah ke rumah sakit Jalan Arengka. Tak mau ambulan itu membawa ke tempat kelahirannya. Adik saya menelpon, tak dikasih ambulan. Sampai akhirnya dapat ambulan, dibawa. Saya pun sampai dari Madura, selesai acara ke bumi. Sejak itu saya tanamkan dalam hati, aku mesti dapat ambulan. Maka waktu kami buat Yayasan Tabung Wakaf Umat, dapat ambulan 1, hasil bukan meminta, dari iuran sesama jamaah, dapat 1 ambulan. Tak lama sesudah itu datang tamu ke rumah. Ustadz, saya mau ngasih ambulan ke Ustadz. Sekarang 2 ambulan. Sesudah 2 ambulan ini, tak pula ada yang sakit, tak ada yang mati. Ada sekarang ambulannya standby di Yayasan Tabung Wakaf Umat, siap membawa, gratis. Syaratnya 2, sakit, mati. Kalau ada bapak ibu yang mau naik, saya bawa ke sana. Saya mau mengajarkan supaya kita menjaga persatuan. Siap jaga persatuan? Tablik akbar macam ini penting. Tablik akbar dibuat di stadion penting, bukan tak penting, untuk membangkitkan semangat. Tapi yang paling penting adalah pertemuan intern di dalam. Saya keluar setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad.
Jumat, Sabtu, Ahad saya keluar. Ini nanti hari Jumat saya pergi ke Maluku. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari istirahat saya di rumah. Ini hari apa ini? Hari Senin. Ini hari istirahat saya ini. Mestinya saya duduk di rumah, jalan-jalan sama anak bini saya. Kenapa saya datang kemari? Karena bolak-balik diminta masyarakat Aceh meminta ustadz. Saya bilang ke istri saya, aku pergi ke Bengkalis karena ada sekelompok masyarakat Aceh yang meminta. Jadi ini waktu istirahat nih kita pakai. Malam tadi kami di Bukit Kerikil jumpa dengan ibu. Di Bukit Kerikil sampai ke Duri jam 1 malam. Dari jam 1 malam di Duri, bangun tadi jam 4. Tidur cuma 3 jam. Jam 2, jam 3, jam 4 bangun, mandi, bersih, tahajud. Habis itu kami pun ke musola. Habis itu acara di sini. Lalu saya tanya, yang subuh tadi itu acara untuk apa? Rupanya orang Aceh juga. Itu kan membunuh saya namanya. 300 kakak, 1000 orang cuma buat acara 2 kali. Jatah setiap provinsi di Indonesia ini saya datang setahun cuma sekali. Setahun sekali cuma saya datang. Papua setahun sekali. Sabah Sarawak setahun sekali. Kuala Lumpur setahun sekali. Provinsi-provinsi Indonesia ini setahun sekali. Orang Aceh cuman 1000 orang di Bengkalis nih bisa pula dapat 2 titik sehari. Kenapa bisa dapat? Karena aku tak tahu dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti yang mau saya sampaikan adalah jagalah persatuan. Ini tujuan kita membuat tabligh akbar nih. Bukan mau gagah-gagahan. Bukan mau menunjukkan aku bisa mengundang Ustaz Somad. Aku bisa mengasih dia sorban. Aku bisa mengasih dia baju hitam. Bukan enak kali pakai baju nih, panasnya minta ampun. Saya cuma mau bilang jagalah persatuan, kumpulkan duit. Tadi masyarakat Aceh di Bengkalis sudah banyak dapat tanah. Tanah-tanah kosong itu digarap. Kalaulah ada duit 120 juta di tangan, belikan semen, belikan batu bata, belikan kerikil, gali, letakkan buat peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama Masjid Masyarakat Aceh di Bengkalis. Setuju? Tengok di depan akap Pekanbaru. Wah, gah. Setiap saya bawa kawan ditanyanya, cantik kali masjid ini Ustaz. Ini masjid orang Aceh. Oh, orang Aceh punya masjid sendiri? Ya. Kalau sembahyang pakai bahasa Aceh? Enggak, tetap bahasa Arab. Orang tak Aceh boleh masuk. Orang Batak, orang Sunda, orang Jawa boleh masuk di masjid Aceh. Tapi di setiap tempat ada masjid. Di mana bumi dipijak, di situ bangun masjid. Itu prinsip orang Aceh. Sudah ada masjid orang Aceh di Bengkalis. Tanahnya sudah ada. Saya berharap dari tabligh akbar ini muncullah ide. Saya sampaikan di depan orang banyak, maka diletakkan nanti batu. Saya kalau ceramah di mana-mana saya tanya dulu, apa acara kita? Ada meletakkan batu pertama? Tak ada. Ada acara bangun pesantren? Tak ada. Ada acara penggalangan dana? Tak ada. Tak usah aku ceramah situ. Apa gunanya? Kalau sekedar untuk ceramah, banyak tausiah saya di YouTube. Tinggal beli 4 paket, sampai pokak mendengar. Maunya saya tadi datang, kita buat di tanah kosong itu peletakan batu pertama Masjid Aceh di Bengkalis, diletakkan oleh Ustaz Abdul Somad. Barulah kita buat video. Hai guys, Puhaba, Pajebu. Saya bahasa Aceh cuma 2 itu aja yang bisa, Puhaba sama Pajebu. Saudaraku dimanapun berada, masyarakat Aceh yang ada di Makassar, yang ada di Maluku, yang ada di Bengkulu, yang ada di Malaysia, ini kami masyarakat Aceh yang sedang ada di Bengkalis, sedang membangun masjid. Batu pertama yang sudah letakkan, kirimkan ke nomor rekening Persatuan Masyarakat Aceh. Barulah orang berduyun-duyun mengirim. Iklan itu ditengok oleh Bu Kasman.
Ditengoknya, Ustadz Somad meletakkan batu pertama, takkan aku tak menolong. Langsung diteleponnya ketua, berapa lagi yang kurang? Nah, inilah Bu, semua anggarannya ada 5 miliar. Yang udah terkumpul? Belum lagi. Berapa anggaran masjid kalian itu? 5 miliar Bu Bupati. Yang udah terkumpul berapa? Baru 5 juta. Begitu caranya memancing umat ini. Jelas? Saya udah selesai dengan tabligh akbar, ramai stadion penuh. Tak kalian tengok waktu saya ceramah di Bandung Lautan Api, 200.000 orang. Tak kalian tengok waktu saya tausiah di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi kalau mengundang Ustaz Abdul Somad hanya untuk mengumpulkan orang banyak, kita udah selesai dengan itu. Ke depan, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini. Tausiah saya ini ditonton semua saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua, dimanapun berada. Ke depan mulailah kita berpikir apa yang bisa kita lakukan setelah tabligh akbar. Insya Allah setelah tabligh akbar ambulan sudah ada, amin. Insya Allah setelah tabligh akbar, tanah-tanah yang tadi diwakafkan orang Aceh itu tolong dicek dulu di BPN, Badan Pertanahan Negara. Karena kami pengalaman banyak dapat tanah wakaf, pas dicek tumpang tindih. Datang kami ke Kanwil BPN, kata Pak Kanwil, Ustaz Somad mohon maaf, ini tanahnya tumpang tindih, 5 surat ini Ustaz. Kami telepon balik, Pak Haji, rupanya tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah. Kata dia, karena bermasalah itulah maka aku wakafkan Ustaz. Ada yang mau wakafkan 5 hektar, ini 5 hektar, rupanya di belakang itu ada 10 hektar. Maksud dia, diwakafkannya 5 ke saya, kalau lewat yang 5 ini, yang 10 ini dapat dia juga. Saya insya Allah udah paham saya. Kecuali masyarakat Aceh tadi, insya Allah saya husnuzon, tanah wakaf tadi itu semuanya baik-baik semua insya Allah, amin. Tengok dulu lokasinya. Kalau lokasinya di pinggir jalan, jangan bangun pesantren. Kalau lokasinya pinggir jalan, jangan bangun pesantren. Lalu yang di pinggir jalan itu untuk apa? Pom bensin, ruko, praktek dokter, mall kalau perlu. Disewakan. Hasil sewanya dipakai untuk umat. Orang yang menggunakan operasionalnya bisa dipakai 10% untuk menggaji dan operasional. Itu ajaran Islam. Namanya wakaf produktif. Dapat tanah wakaf, lokasi pinggir jalan, langsung diresmikan. Dengan ini kami resmikan tanah ini sebagai tanah wakaf kuburan. Tanah wakaf kuburan tak produktif. Apalagi tanah wakaf kuburan tempat kita gratis. Kecuali tanah wakaf di Jakarta, kuburan bayar iuran 5 juta setahun. Yang tak bayar iuran campakkan ke sungai. Tempat kita tak bisa. Maka kalau nanti tanah wakaf yang diperoleh oleh masyarakat Aceh Bengkalis itu lokasinya pinggir jalan, buat pom bensin, buat ruko, dananya dari mana? Orang berwakaf, wakaf duit, dikirimnya dari Banda Aceh, dikirimnya dari Lok Sumawe, dikirimnya dari Sigli, dikirimnya dari macam-macam. Maka dibelikan ke semen, batu bata dan batu kerikil, bangunkan ruko, disewakan. Maka ada 4 rukunnya. Yang pertama, tanahnya tanah wakaf. Yang kedua, ada yang mengoperasionalkannya, namanya nazir wakaf. Ada orang yang berwakaf, ada ijab dan qabul. Kuwakafkan tanahku ini di pinggir jalan lintas Sumatera, dibangunkan untuk ruko, hasilnya untuk biaya operasional pembangunan masjid, maka itulah wakaf yang mengalir sampai hari kiamat. Kalau sudah diwakafkannya, dipanggil Pak Kua. Pak Kua datang, dibuatkan akta ikrar wakaf. Jadi nanti setelah acara tabligh akbar ini, memang banyak di antara bapak-bapak anggota Persatuan Masyarakat Aceh Bengkalis ini akan pergi ke kantor Kua. Mudah-mudahan ibu tak curiga insya Allah. Ma, aku pergi sebentar ya. Kemana bang? Ke kantor Kua. Udah dijelaskan Ustaz Somad tadi. Kau ke sana tuh kan mau ngurus surat wakaf, pergilah. Tapi kalau sampai kau urus surat yang lain. Lalu Pak Kua pun menyaksikan antara yang berwakaf, menerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ijab dan kabul. Kuwakafkan tanahku ini dengan luas 2 hektar. 1 hektarnya untuk pembangunan masjid,
1 hektarnya untuk biaya operasional dibangunkan ruko-ruko tunai. Kata nazirnya, aku terima, sah. Dibuatkanlah surat oleh Pak Kua, 10 menit selesai. Karena barangnya sudah siap semua. Surat akta ikrar wakaf dari Pak Kua itu dibawa ke BPN. Maka nama surat tanah di BPN berganti dari nama Bapak Ibu menjadi nama Yayasan Persatuan Masyarakat Aceh di Bengkalis. Tanah yang sudah menjadi tanah wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, tak bisa dipinjamkan, tak bisa diperjualbelikan. Itulah tanah yang akan dibawa mati sampai hari kiamat. Mudah-mudahan saudara kita dari masyarakat Aceh yang sudah mewakafkan tanahnya segera diuruskan dan berlimpah rezekinya insyaallah. Amin. Yang lain-lain tak bisa dibawa mati. Rumah besar tinggal, mobil-mobil yang mahal tinggal, duit yang ada di bank tinggal, tanah pula. Berapa lama sudah merantau ke Bengkalis? Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Menanam sawit, mie Aceh, kopi Aceh, sampai tak tentu tidur, sholat pun tak khusyuk. Allahu Akbar, ingat kopi. Rupanya duit itu hanya sekedar menumpang di rekening bank. Habis itu mati, tak dibawa mati. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, orang Aceh yang kaya-kaya, berduit-duit, rukonya banyak, segeralah kalian wakafkan. Insya Allah dikelola oleh Persatuan Masyarakat Aceh Bengkalis, namanya Bermasa. Bermasa ini artinya limited ini. Kita maunya dia tidak bermasa sampai hari kiamat insya Allah. Bermasa. Persatuan Masyarakat Aceh bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis. Insya Allah Permasa akan menjadi nazir pengelola wakafnya. Nanti jadi akta ikrar wakaf dari Pak Kua. Tolong tanah-tanah yang sudah dapat itu sekarang diinventarisir. Di mana lokasinya? Kalau lokasi tanahnya agak jauh dari kota, bangunlah pesantren. Kalau tanahnya di tengah kota, silakan bangun TK. Bagus. Prinsip membuat sekolah ini TK, SD, SMP, SMA, universitas. Makin tinggi, makin sedikit duitnya. Makin rendah, makin banyak untungnya. Yang paling banyak untung buat sekolah sekarang adalah TK. Karena duit pendaftarannya mahal, biayanya mahal, ongkosnya sedikit. Anak tuh cuma menangis sama terkencing aja. Beda sama universitas. Universitas melambung tinggi, pendaftaran tinggi, uang praktek laboratorium, uang KKN, banyak. Maka nanti buatkan TK. Apa namanya? TK Permasa, TK Tahfiz Quran, SD Tahfiz Quran Permasa. Tak selesai masalah kita ini hanya dengan tablik akbar ceramah. Tablik akbar ramai meriah, Allahu Akbar. Habis itu pulang. Tapi kalau anak-anak kita TK Islam, Tahfiz Quran, TK apa namanya? Tahfiz Quran. Kita bawa Permasa ini, jangan sampai tidak dibawa. Untuk apa? Untuk supaya ada ikatan emosional. Orang akan menengok. Itu TK Tahfiz Quran siapa? Itu punya Permasa. Oh kalau gitu tak ku masuklah kan anakku ke situ. Kenapa? Aku kan bukan orang Aceh. Bumi Lancang Kuning, orang Riau, adalah orang yang paling bisa menerima siapapun yang datang ke Riau ini. Betul? Saya pernah satu ruko di Jalan Ahmad Yani disewa orang. Di sampingnya ini toko emas. Disiram mereka dinding ini pakai air cuka. Setelah disiram pakai air cuka, rupanya dinding ini kalau disiram cuka lembut dia, didorong tumbang, diambil orang ini emas, ditangkap sama Pak polisi, Pak Kapolresta Pekanbaru cerita. Waktu diinterogasi Pak Ustadz, kami tembak kakinya karena lari. Untung polisi kita ini hebat menembak. Kalau di India ditembak kaki kena kepala. Tembak, kami tanya, kau orang mana?
Kata dia bukan orang Riau, pendatang entah dari mana. Tapi tak usahlah saya sebutkan nama provinsinya, menjaga kode etik jurnalistik. Kau dari mana? Aku dari sana. Di mana kau merampok? Di Riau. Kenapa kau merampok di sini? Riau inilah tempat yang paling tenang, kata dia. Jadi Riau ini adalah tempat yang paling bisa menerima siapapun. Jangan pernah takut untuk berbuat di Riau. Apalagi kita diikat dengan ikatan yang paling kuat, lebih kuat daripada ikatan satu bangsa, satu negara. Ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riau yang selalu dibanggakan orang sebagai bumi Melayu, lancang kuning. Tapi coba tengok, jalan yang paling besar di Riau, jalan dari tepi Sungai Siak terus sampai ke Kuantan Singingi, jalan yang paling besar adalah jalan Jenderal Sudirman. Bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Jebat, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Kesturi. Jalan yang paling besar jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Sudirman bukan orang Melayu. Itu menunjukkan orang Riau, orang Melayu bumi lancang kuning bisa menerima siapapun. Maka tak heran bupati-bupati beberapa 12 kabupaten kota, beberapa bupati itu orang kita Jawa. Berapa banyak Sumatera, dari mulai Aceh sampai Bengkulu sampai Lampung, yang paling banyak menerima transmigrasi adalah provinsi Riau. Riau membuka tangan untuk siapapun yang datang. Pekanbaru, gedung yang paling tua, paling bersejarah, nama gedungnya Gedung Kaharudin Nasution, kantor gubernur. Kantor gubernur itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang Melayu Riau atau orang Sumatera Utara? Orang Sumatera Utara. Di samping Gedung Kaharudin Nasution itu ada gedung yang paling tinggi, paling besar, perpustakaan. Namanya Perpustakaan Suman HS. HS itu apa? Bukan Haji Somad itu. HS itu Hasibuan, Nasution, Hasibuan, Sudirman. Silakan kalian datang dari Jawa, silakan kalian datang dari Sumatera Utara, nama kalian akan diabadikan. Begitulah hebatnya orang Riau. Maka bersyukurlah kita tinggal di Riau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Yang punya usaha baju kaos boleh ditulis. Tulis di belakang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Tapi jangan dipakai baju kaos itu sholat Jumat. Jadi tengok orang ke depan, "Mak, ini Ustadz Somad punya ini." Gitu. Orang Melayu Riau adalah Islam. Sebut Melayu berarti Islam. Kalau sudah Melayu Islam. Kalau ada orang Melayu yang tak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Kalau ada orang Minangkabau tak Islam, hilang Minangnya, tinggal tak ada saya nyebut gitu. Tapi apakah orang Riau ini sektarian? Apakah orang Riau ini hanya memuliakan orang Islam? Kalau tak Islam, pancung kepalanya, usir. Tengoklah kita kemarin penggalangan dana di Masjid Raya An-Nur. Waktu Masjid Raya An-Nur penuh, di manakah parkir kendaraan? Parkir kendaraan di halaman Huria Kristen Batak Protestan yang ada di seberang Masjid An-Nur. Apa itu HKBP? Gereja. Ini Masjid An-Nur, ini Jalan Hang Tuah, di sebelahnya besar. Kita mau menunjukkan bahwa jangan ajari orang Riau tentang hidup bertetangga dengan siapapun. Kita sudah terbiasa dari sejak kota Pekanbaru didirikan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Bengkalis. Paling ingat saya selama dewan juri Bengkalis lah. Kenapa Ustaz ingat Bengkalis? Tanggal 12 bulan 12 2012. Tanggal 12 bulan 12 2012. Saya nginap di hotel di dekat pantai. Subuh-subuh saya berjalan kaki ke Masjid Istiqomah.
Pagi jalan Istiqomah, tengok kiri kanan kedai kopi udah buka. Tapi tengok, kenapa orang ni tak ke masjid? Rupanya Cino. Pakai celana pendek. Ayah, kencong-kencong lah. Saudara kita dari Tionghoa naik kapal tongkang dari bumi sana Tiongkok sampai kemari mendarat di Bagan Siapi-api, mendarat di seluruh pesisir tempat kita. Dan menurut Feng Shui mereka, ini tanah adalah tanah bertuah naga. Akhirnya dibuatlah kampung pecinan. Makanya kalau kita pergi ke tepi Sungai Siak, ini Masjid Senapelan, ini Masjid Raya Pasar Pagi, ini Masjid Senapelan, ini Masjid Pasar Senapelan. Sekarang kata orang pasar bawah. Di depannya adalah toko-toko saudara kita. Tidak pernah diganggu, tidak pernah dibakar. Karena kita diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makanya waktu Ustadz Somad orang Riau, Ustadz Somad orang Pekanbaru, orang Ustadz Abdul Somad yang tinggal di bumi Lancang Kuning, tidak boleh masuk Singapura karena mengajarkan radikalisme dan terorisme. Ketawalah orang Riau. Kalaulah Abdul Somad itu radikalisme, terorisme, maka kantor perwakilan Singapura di Pekanbaru itu sudah rata dengan tanah. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau memfitnah, fitnah aja, tapi jangan bodoh kali. Memfitnah menampakkan kebodohan dan kedunguan adalah bagian dari apa yang ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita supaya kita menjaga persatuan ini? Mesti ada pertemuan bulanan. Aceh, Maulid Nabi, berapa hari orang Aceh Maulid Nabi? Ada namanya Maulid Arba'in. Arba'in, Arba'in 40. Saya pernah hadir, ada buat orang acara Maulid Arba'in 40 malam. Di Aceh orang buat Maulid 3 bulan. Dari mulai sebelum Rabiul Awal sampai Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir. Ini sekarang orang Aceh yang sudah lama di Bengkalis, saya tanya, betul tak di Aceh itu Maulidnya 3 bulan? Dari bunyinya udah lupa orang nih. Maka buatkan acara balik kenang. Jangan hanya sekedar kalau mau meninggal, tolong kalau aku mati nanti bawa jenazahku pulang ke Banda Aceh. Jangan hanya sekedar begitu, tapi katakan bawa tradisi yang ada di Aceh sana kemari. Kalau di Pekanbaru orang sudah buat Maulid 40 malam, saya setiap bulan Maulid minta 1 malam sama Habib Muhammad. Habib Muhammad, jadi buat Maulid 40 malam tahun nih, iya, kasih aku 1 malam. Tapi nanti saya mau mendengar kabar, ada berita dari Bengkalis, ada namanya Maulid 3 bulan 90 malam. Allahu Akbar. Tapi Maulid ini bid'ah Pak Ustadz. Masalah bid'ah ini tergantung siapa suaranya yang kuat. Kalau kuat yang bilang bid'ah, jadi bid'ah dia. Bid'ah, bid'ah. Kalian buat 90 malam. Lama-lama kan mati dia. Bid'ah, bid'ah. Maulid Arba'in sudah kami buat di Pekanbaru. Saya setiap tahun minta 1 malam. Acaranya kami live kan. Saya mau dengar kabar. Per masa mulai Maulid nanti tahun 1446. Yang Maulid 445 sudah lewat. 2024 1446 per masa akan membuat Maulid 3 bulan seperti yang dilakukan di Aceh. Siap? Janji? Apa guna tablik akbar? Saya tak mau hanya dapat berita. Cemana kemarin tablik akbar waktu di stadion di Duri. Jamaahnya macam jagung muda. Sini setumpuk, sini setumpuk. Saya mau setelah tablik akbar ini ada action. Ini yang ku sampaikan tadi itu diingat apa tak diingat? Yang pertama, inventarisir tanah wakaf, buat akta ikrar wakaf, robah tanahnya menjadi tanah wakaf, langsung ke BPN. Ini pengurus harus catat ini. Kalau tak ada yang mencatat, nanti tolong ulang balik ceramah saya ini, dengar balik, ditulis lagi,
bisa ditonton ulang, ada direkam ini, bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang kedua, buat acara tiap bulan, khusus bulan Maulid, buat acara 90 malam, didata orang. Kau malam keberapa? Aku malam sekian. Kau malam keberapa? Malam sekian. Kau malam keberapa? Malam sekian. Kau malam keberapa? Malam kesekian. Acaranya apa? Baca Maulid Barzanji. Itu yang biasa dulu dibaca di Aceh. Kalau udah ada baca Simtud Duror, silakan. Dia Ulami, silakan. Apa acaranya? Acara Maulid itu 5. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, baca sejarah Maulid. Yang ketiga, solawat. Yang keempat, baca Quran. Yang kelima, makan kalau ada duit. Kalau tak ada, minum air putih pun jadilah. Kabarnya siang ini nanti selesai acara ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itu sholawat khas dengan suara orang Aceh. Orang Aceh itu begitu, suaranya melengking. Saya tak sanggup. Itu saya pakai suara 2 tadi itu. Beda kalau sholawat orang Melayu. Sallallahu ala Muhammad. Hilang tanah, diambil perusahaan. Sallallahu alaihi wasallam. Hilang 2 petak lagi. Kalau Aceh tak begitu. Aceh ini, nanti kalau Bapak Ibu panjang umur sehat badan datang ke rumah saya, maka tengoklah di dinding. Yang paling banyak di dinding rumah saya adalah rencong Aceh. Karena setiap pergi ke Aceh dapat rencong. Setiap pergi ke Aceh dapat rencong. Asal jumpa orang Aceh dapat rencong. Jumpa orang Aceh yang tak dapat rencong, Aceh yang di Bengkalis ni lah. Maklum karena rencongnya tak ada lagi, tinggal di rumah. Orang tuh begitu sampai ke Bengkalis nih, udah tak bawa rencong lagi Pak Ustadz. Bawa apa? Bawa mie Aceh. Datang nanti ke rumah akan kutunjukkan rencong-rencong. Ada rencong dari Batu Gio Aceh. Ada rencong dari Kuningan. Ada rencong yang sarungnya dari Gading Gajah. Ada rencong dari Tanduk Kerbau. Dari mulai rencong yang sebesar. Ada rencong dari emas. Rencong dari emas 2 biji. Tak saya pakai. Karena setiap saya pakai saya pegang terus. Takut jatuh. Ada di rumah, saya buat di kamar. Rencong dari batu, rencong dari besi, rencong dari perak, rencong dari emas, ada di rumah. Hadiah dari orang Aceh. Kenapa orang Aceh pakai rencong? Ternyata rencong itu baru saya tahu senjata perempuan, bukan senjata laki-laki. Jadi kalau suaminya pergi berperang, membawa pedang, istrinya di rumah memegang rencong. Siapapun yang datang ke rumah, maka kau siap ditusuk jantungmu dari dekat. Ibu-ibu, hati-hati beli rencong. Macam-macam orang datang ke rumah, apa kabar sayang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belanda tidak pernah bisa menjajah Aceh. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun. Apa kata orang Aceh? Lo kali. Tidak ada Belanda yang bisa masuk ke Aceh. Kenapa? Karena perempuannya saja pakai rencong. Makanya tadi apa kata ketua panitia? Ibu Kasmarni layaknya Cut Nyadin. Berarti udah dikasihnya rencong. Malahayati, Cut Nyadin, dibuang mereka jauh. Cut Nyadin, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Cut Nyadin dibuang mereka ke Jawa Barat, diseberangkan oleh Belanda. Kenapa? Karena kalau dia tetap berada di Aceh akan menggalang kekuatan dan kekuatan untuk melawan Belanda. Jadi hati-hati dengan perempuan Aceh. Dan sekarang masih ada gerakan itu. Makanya Ustaz Somad dikepung dengan jeruji besi.
dikawal dengan 3 lapis, TNI, Polri, dan Satpol PP. Kenapa? Karena ada perempuan-perempuan Aceh gerakan mak-mak garis keras, mak-mak radikal yang luar biasa. Sekarang mereka tidak lagi membunuh Belanda, tapi mereka sekarang sudah membawa anak-anaknya ke sekolah. Inilah yang kami bingung, Pak Ustadz. Anak kami ini mau kami masukkan kemana? Kesini asik menyanyi-nyanyi aja. Topi saya bulat, bulat emak saya gitu. Cobalah buat namanya TK tahfiz Quran per masa, tamat TK hafal juz amma. Setuju? Saya mau. Sekarang saya datang ke Permasa, tahun depan saya akan datang lagi ke Permasa. Syarat tahun depan saya datang ke Permasa. Berikut ini pengguntingan pita peresmian TK Quran Permasa oleh Ustadz Abdul Somad. Barulah gagah saya. Barulah nanti saya datang pakai baju Aceh, pintu Aceh, sorban pintu Aceh, dan disitulah baru saya pakai topi Aceh yang dikasih tadi. Barulah saya pakai pengguntingan pita. Guntingan pita, pas ditanya ruangnya berapa? Baru 1 aja Pak Ustaz. Jadilah daripada tak ada sama sekali. Rupanya diamalkan orang ini juga. Tahun depan saya tak mau lagi ada 2 pengajian. Jangan ada lagi pengajian subuh, pengajian ini, pengajian ini. Hanya 1 pengajian. Dan kita akan buat pengajian di tanah-tanah wakaf itu. Pilih dari sekarang. Peletakan batu pertama, jangan. Karena kalau saya letakkan tak bertambah-tambah nanti batunya. Masalah batu pertama cukup Bupati aja. Bupati, Bapak Kapolres, orang nih. Nanti pas saya datang, pemencetan tombol peresmian Masjid Permasa Bengkalis. Tak terbuka, macet pula tirai itu. Keluarlah berita, Ustadz Abdul Somad meresmikan Masjid Permasa di Bengkalis. Ini untuk apa nih Pak Ustadz? Ria ini Pak Ustadz, rusak amal kita Pak Ustadz. Ditonton oleh saudara kita yang merantau Aceh yang ada di Sulawesi, ditonton oleh saudara kita yang ada di Australia. Terbuka inspirasi mereka. Loh, di Bengkalis aja orang tuh bisa bangun masjid, kenapa kita tidak bisa? Akhirnya saudara kita yang tinggal di Kuala Lumpur, yang ada tinggal di Brunei Darussalam, orang Aceh, mereka pun membangun masjid yang sama. Mengalir pahalanya untuk kita semua dari Permasa Bengkalis, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun uang donasi untuk Palestina, duitnya nanti serahkan melalui lembaga yang resmi, namanya Basnas Kabupaten Bengkalis. Saya minta nantilah datanya itu. Adapun tentang masalah melelang motor ini, saya serahkan ke juru lelang. Saya tak pandai melelang. Nanti takutnya turun harganya, dikatakan orang, gara-gara Ustadz lah nih tak sampai harganya. Aku juga yang salah. Salatullah, salamullah. Macam mana mengutip duit dari balik jeruji besi? Masuklah ke dalam. Katanya, duitnya di situ. Masuk ke dalam. Naik, 1 kotak naik ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Ya, anak-anak kita yang lain silakan bergerak. Jangan di depan aja, ke shop-shop. Ibu-ibu tuh kalau tak ada buat duit, bisa cincinnya cabut. Cincin, rantai, gelang. Masukkan, nanti kita jual. Kepala sekolah, banyak iuran itu. Banyak kepala sekolah tuh megang duit, tak tahu entah duit siapa. Mudah-mudahan ibu-ibu kepala sekolah sehat-sehat semua. Masya Allah. Mendung sekarang Bu ya. Mendung lah, mereka kacamata hitam. Saya tahun 2019 memberikan tausiah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sebanyak 43 titik. Berapa titik? 2019 seluruh Aceh saya menyampaikan 43 titik. Seluruh tempat di dunia ini, di Indonesia ini, yang paling banyak saya menyampaikan tausiah adalah di Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Makanya hafal saya semua daerah Aceh. Dari mulai yang paling panas sampai yang paling dingin, mandi macam air es. Sampai saya.
tradisi macam-macam. Semua kain-kain tenunan oleh-oleh dari Aceh, luar biasa. Apa makanan yang Ustadz paling ingat? Ayam tangkap. Padahal ayam itu udah dimakan, tetap juga tangkap kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kebersamaan hari ini saya datang ke Permasa tidak merasa sebagai ustadz undangan. Saya sedang datang di rumah saudara saya sendiri. Karena setahun saya datang ke Aceh 2 kali. Setiap tsunami peringatan saya datang. Termasuklah nanti bulan 12 itu jadwal saya ke Aceh. Siapa yang mau ikut bulan 12 ke Aceh, silakan ikut, ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi program setelah ini Pak Ustadz? Supaya pikiran kita ini jangan macam-macam, maka pikirkan apa program-program ke depan. Tanahnya sudah dapat, rukonya mesti dibangun. Lalu ruko itu apa? Dibukakan sewa untuk praktek dokter. Supaya dibuatkan grup. Mana bisa grup 1.000 orang Pak Ustadz? Bisa, ada aplikasinya, 15 juta harganya. Ustadz kok tahu? Kami mengelola grup. Pakai aplikasi, bisa 1.000 orang, buat grup 2.000 orang. Jadi nanti mesti ada grupnya. Supaya duit orang Aceh jangan keluar. Ada di antara ini orang Aceh yang kaya-kaya, yang duitnya banyak. Tapi ada yang saudara kita baru sampai mencari pekerjaan. Ketemunya di mana? Di grup. Ada orang Aceh yang anaknya mau menikah. Tapi ada juga orang Aceh yang punya usaha catering. Maka pakai. Ada orang Aceh yang punya ruang pertemuan. Bisa dipakai untuk walimah. Bisa dipakai untuk akikah. Ada orang Aceh yang punya doorsmir, cuci motor, cuci mobil. Yang ini pula punya perusahaan, mobilnya kotor terus karena membawa kelapa sawit masuk ke hutan. Maka ini semua bekerja sama. Jangan sampai rezeki kita diambil orang lain. Ini Ustaz Somad ini mengajarkan sektarian. Kalau begitu sesama orang Aceh saja, kita tetap juga belanja ke tempat saudara yang lain. Tapi ada prioritas membangkitkan ekonomi. Makanya tablik akbar memang selalu saya minta di Tanah Lapang. Ini bukan mengada-ngada hari ini. Memang request saya. Kalau ceramah itu memang saya minta di Tanah Lapang supaya apa? Supaya bangkit ekonomi umat. Yang jelas balon laku. Setiap pengajian balon pasti laku. Kenapa? Jamaah membawa anak, anaknya tak bisa tinggal di rumah, anak menangis, waktu menangis disuapkan es krim masih menangis, disuapkan nasi masih menangis. Kasih balon diam. Balon lepas menangis lagi, beli satu lagi. Maka penjual-penjual balon hari ini dapat dua-duanya. Balonnya laku, ceramahnya dengar. Jangan lupa keluarkan zakat, bayar ke kantor Basnas, Banal Amin Zakat Nasional. Ekonomi bangkit, cendol laku, baju laku, krepes laku, semua sate laku, semua bangkitkan ekonomi umat. Kenapa Ustaz buat tausiah di Tanah Lapang? Karena beberapa jamaah tidak sanggup datang ke masjid. Kok kenapa tak pernah ke masjid? Aku trauma Pak Ustadz. Ayahku taubat 2 hari ke masjid mati. Kok kenapa tak ke masjid? Aku trauma Pak Ustadz. Kebetulan di masjid di tempat kami itu begitu kita masuk, di halamannya itu dipasang orang tuh kendaraan jenazah. Jadi orang kadang tak mau ke masjid ini karena trauma, ketakutan. Kawannya 2 hari ke masjid mati. Ayahnya 2 hari ke masjid mati. Di dekat masjid itu pula ada kendaraan jenazah. Masuk ke dalam pas pengajian, apa kata Ustadz? Malam ini pengajian kita adalah berjudul Malam Pertama di Alam Barzakh. Maka dibuat di Tanah Lapang. Tapi tujuannya nanti tetap kembali ke masjid. Makanya zuhur nanti yang belum pernah sholat, maka sholatlah ke masjid. Karena di antara yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah bulan November, Desember, Januari, Februari, hanya tinggal lebih kurang 100 hari lagi kita akan masuk pesta demokrasi. Jangan lupa jaga pemilu damai. Ini bukan lagi kita tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Aceh Pasai. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Riau. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hati-hati,
yang PNS bergambar, jangan lagi begini, jangan lagi begini, jangan lagi begini. Mulailah begini, ngajak bertinju. Walaupun niatnya lain, tapi nanti disalahgunakan. Kok kenapa tadi begini? Coblos nomor 2 Pak. Kena. Padahal maksud dia begini tadi, jadikan aku yang kedua. Maka jangan, hati-hati, waspada. Begitu juga dengan money politik, duit. Kalau sudah dia bagi-bagi duit, berarti nanti kalau duduk dia akan menarik duit. Maka hati-hati. Makanya orang Aceh, orang berduit-duit, berkaya-kaya semua, kalau adalah caleg-caleg membagi-bagi duit ke orang permasa, kau kasih kau 100.000 coblos aku ya, mana laku. Betul? Orang Aceh tak mau nerima. 100.000 tak mempan, 500 wih, 1 juta upil, 50 juta sekali haram tetap haram, sikit haram banyak kecil suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau nanti ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Mana pula boleh setuju? Duit yang kalian ambil itu duit apa? Tak jelas itu duit sogok, duit Arab. Duitnya ambil, serahkan ke permasa untuk peletakan batu pertama. Setuju? Tak sekuat tadi. Jangan kasih anak makan haram. Duit haram dibawa balik ke rumah, belikan nasi, belikan kue, belikan es, diminumkan, masuk ke badan menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak anak jadi jahat. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khotiah, ubun-ubun otak bagian depan, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Yang susah siapa? Yang susah ibu-ibu guru di sekolah mengajar anak-anak. Kalau tak percaya tanya ibu-ibu guru. Mendidik anak-anak, mereka yang sudah mengajar 20 tahun, mendidik anak zaman kami kecil dulu dengan zaman sekarang jauh lebih sulit, lebih susah, lebih payah. Jangan kasih anak makan haram, kasih anak makan halal. Kenapa lah anak saya ini Pak Ustadz, saya letakkan pesantren lari, saya masukkan ke Islamic boarding school lari juga. Mungkin dia mau jadi atlet maraton. Masalahnya adalah bukan salah ibu mengandung, tapi salah kita mengasih makanan. Kenapa kita kasih makan halal? Makanya kata Nabi, kulu, makanlah min thayyibat. Ayat Al-Quran dibacakan Nabi, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mudah-mudahan dibukakan Allah untuk kita rezeki yang halal dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 5. Berarti saya berdiri ini sudah 1 jam kurang 5 menit. Kira-kira kalau saya tambah 50 menit lagi masih sanggup? Kalau saya lanjutkan sejam lagi masih kuat? Saya tak kuat. Di mana-mana Ustaz Somad tausiah hanya 600 ml 1 jam. Kecuali malam tadi di Bukit Kerikil 1 jam 30 menit. Karena sejuk malam, ini panas terik. Ternyata orang Aceh kuat luar biasa, bisa pula bertahan 1 jam. Kalau subuh ramai, maklum karena teduh. Kalau tadi malam ramai, maklum karena tak ada cahaya matahari. Kalau di stadion tetap ramai panas terik, itu karena jamaah permasa yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis. Allahu Akbar. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit-duit tadi akan dibawa ke Palestina melalui lembaga yang resmi namanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, disalurkan ke Lembaga Nasional Basnas Riau. Waktu malam kemarin terkumpul semuanya total 7 miliar. Allahu Akbar. Dan ada lagi tambahan-tambahan setiap saya tabligh akbar keliling, itu nanti akan dikirimkan. Nasional Jakarta 12 miliar. Riau belum hitung total
7 miliar. Hebat atau tak hebat? Kita yang bilang kita hebat. Jangan lagi orang lain bilang yang hebat. Kita bilang kita hebat. 7 miliar hanya untuk Riau saja. Maka insya Allah kita perbanyak lagi. Itu gunanya untuk membeli obat, untuk membuat sumur bor. Karena sumur bor orang Palestina disiramkan orang Israel itu semen dalam supaya mati kehausan. Untuk membeli susu bayi, untuk membangun lagi rumah sakit Gaza yang dihantam oleh Israel laknatullah. Jangan lupa kasih duit. Yang tak ada duit kirim doa. Saya tak pernah kosong setiap sholat doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa kita. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, hancurkan Israel ya Allah. Habis itu baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membuat hati kita bersatu. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Bagi yang membeli sepeda motor RX King ini, hasilnya nanti semua untuk Palestina. Mohon hubungi panitia. Kalau bisa janganlah 15 juta. Itu motor unik, antik. Saya dulu kuliah pakai RX King. Masa pula dibeli 15 juta? Tawarlah agak tinggi sedikit. Saya lebih Pak Ustadz. Berapa? 15,5. Kawan saya punya taruhan. Katanya kalau bisa angba foto sama Ustadz Somad ambuagiah piti 2 juta. Akhirnya saya edit foto saya bersama Ustadz. Dan dia pun percaya. Halalkah uang 2 juta itu saya makan sama anak istri saya? Bolehkah saya berfoto sama Ustadz yang aslinya? Karena saya sangat mengidolakan. Aduh, saya cara orang foto. Beko ambil. Nah, beko dibuat. Tak boleh menipu, jangan lagi menipu. Ini udah tidak menipu lagi, udah dikasih tahu. Nah, kawan yang kemarin. Nah, siap-siaplah balikkan 2 juta tadi. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang menipu diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya.